Gak kerasa, semua tim udah nge-launching mobil baru mereka buat musim 2024. Artinya musim sebentar lagi akan berjalan, dan pasti ada harapan baru dong di setiap musim baru, dan pastinya ada harapan baru juga buat tifosi yang selalu berharap inilah tahunnya Ferrari. Kira-kira apa aja sih yang menarik selama peluncuran mobil baru? Dan kira-kira apa ya yang pantas kita nantikan di 2024 besok? Tiap kali musim baru artinya ada mobil baru. Dan tentunya orang jadi mulai nerka-nerka bagaimana musim akan berjalan dengan menganalisa bentukan mobil-mobil yang pada rilis. Gue sih bukan orang yang paham banget aerodinamika F1 gimana gitu ya. Bisa ngebedain dan gak ketuker flap sama winglet di sayap depan juga udah bagus. Tapi ya kalau misalnya ngeliat ada mobil yang konsepnya bener-bener beda sih masih bisa lah ya liatnya. Kayak misalnya pas kemarin Mercedes nyoba radikal pakai zero pod. Ya itu bisa lah ya keciri banget. Secara umum pendekatan tim-tim musim ini lebih pragmatis. Udah nggak ada lagi tim yang ide aneh-aneh. Semuanya kelihatannya udah merasa kalau pendekatan side bentukannya Red Bull itu udah paling bener. Coba aja lu lihat, semua tim sekarang bentuk side podnya udah hampir ikut semua sama RB19. Yang beda malah Red Bull sekarang. Ketika bentuk side podnya udah diikutin semua sama tim lain, Om Newey bikin terobosan yang bikin orang jadi kaget. RB20 sekarang udah nggak ada lubang masuk ke angin di side podnya. Ya sebenarnya sih ada, tapi bentuknya jadi vertikal. Biasanya kan horizontal dan ngelebar ke samping. Nah, ini dibuat vertikal di sisi monokok. Ini sebenarnya mirip sama konsep zero podnya Mercedes pas 2022 kemarin. Cuman bedanya, kalau zero podnya Mercedes kan nggak ada penampang atasnya. Kalau Red Bull sih tetap ada penampang atasnya dan potongan bawahnya makin kentara, atau yang disebut model undercut. Ini, kalau konsep baru Red Bull beneran jalan dan bisa lebih gacor daripada tim lain, bener-bener angkat topi sih buat Om Newey. Pasti beneran dia bisa lihat aliran angin tanpa bantuan alat. Gimana enggak, ketika tim lain mulai ngekor, dia malah bikin antitesisnya. Mana konsepnya Mercedes pula yang dicoba. Jadi kayak kesannya, oh lu bingung gimana pakai konsep zero pod? Sini, gue aja yang ngajarin. Ngeri banget cuy. Kalau tim-tim lain ya kayak yang tadi gue bilang ya, umumnya pragmatis aja dan sekilas mirip-mirip aja. Nggak ada yang kelihatan inovatif gimana gitu, kecuali vertical inletnya Red Bull. Beberapa yang ngetrend di 2024, kalau dari pengamatan gue sih banyak yang adopsi bazooka channel di ujung engine covernya. Konsep water slide di side pod juga banyak yang pakai di mobil musim ini. Untuk area lain, kayak sayap depan atau belakang, nggak ada yang terlalu signifikan perubahannya dari tahun 2022. Wajar lah ya, karena regulasi aero juga relatif sama sih dari tahun kemarin. Tentu manfaatnya apa dari setiap pendekatan aero itu bisa beda-beda ya. Pasti ada plus minusnya lah di setiap bentuk dan geometri aero. Dan lagi-lagi performa nyata di track sih yang bisa jawab tim mana yang paling efisien aeronya. Menarik nggak sih ngelihat kayak apa ya performa mobil-mobil 2024 ini, terutama RB20, karena pendekatan revolusionernya itu. Reaksi pertama gue pas ngeliat 5 mobil pertama yang rilis di musim ini itu asli burem banget, gak ada harapan. Semuanya pilih hitam semua, naked carbon fiber. Ya kalau cuma 1-2 tim yang pilih opsi tampilan karbon masih oke lah. Ini mah semuanya aja hitam, surem. Ya coba aja lu lihat kan, 5 mobil pertama yang rilis cuman kayak hitam dikasih warna cat dikit biar beda. Ada yang oranye, putih, hijau, pink, biru, selebihnya hitam karbon. Iya gue paham itu supaya bobot mobil nggak keberatan cat, karena emang buat ngecat satu mobil bisa butuh 6 kilo sendiri. Tapi kayaknya kondisi sekarang over banget aplikasinya. Berat minimum mobil kan udah ditentuin, bisa kali dialokasiin buat cat. Ya minimal jangan pelit-pelit amat lah, dikasih warna dikit. Toh buat branding tim juga kan. Tentu yang paling malesin sih jelas Alpine lah ya. Di sosmed udah dari kapan tahu ngasih teaser pink camo, pas rilis taunya hitam semua. Bullshit. Alhamdulillahnya kondisi berbalik di sisa 5 mobil yang rilis berikutnya. Terutama sih Aston Martin, Ferrari, sama apa itu sekarang namanya? Racing Bull, Cash App, Visa RB, ya apalah itulah ya. 3 tim ini masih beneran dicat mobilnya. Dan beneran bagus, apalagi Ferrari. Wah cakep banget itu, dikasih aksen kuning putih. Terus yang Racing Bull itu juga ya bagus lah ya, bikin grid lebih berwarna dengan kombinasi yang ngingetin sama warna Toro Rosso era 2017-2018. Bahkan Mercedes yang tahun 2023 kemarin full hitam aja, sekarang pilih nambahin lebih banyak warna di mobilnya dengan ngasih warna silver di bagian monokok. Kalau soal livery, Red Bull mah nggak usah dibahas lah ya, mereka lagi berusaha jadi lifetime livery di F1, jadi nggak usah nungguin Red Bull ganti livery, percuma. Terus yang menarik juga, jadi nggak nih sekarang 24 balapan? Atau ujung-ujungnya mentok di 23 terus? Soalnya wacana F1 pengen gelar 24 balapan ini udah dari kapan tahu. Tapi emang Maha perencana belum ngizinin F1 buat gelar 24 balapan semusim. Misalnya, tahun ini jadi nggak nih balik ke Cina? Udah dari kapan tahu masuk professional calendar terus, tapi nggak jadi-jadi juga karena berbagai alasan. Nah, jadi menarik nih, tembus nggak nih 24 balapan di tahun ini?
F1 sendiri, terutama FOM, emang pengen banget terus mengekspand jumlah balapan. Bahkan pernah kesebut angka 30 balapan buat semusim. Emang udah gila sih ini. Belum lagi ide-ide street circuit yang makin lama makin ada di angka yang tidak sehat menurut gua. Nggak ada puasnya FOM sama street circuit. Jumlah trek jalanan yang udah banyak banget di 2023 kemarin nggak bikin F1 berhenti sampai di situ. Jelas Las Vegas bukan yang terakhir. F1 udah berencana gelar F1 ke kota-kota lain. Yang paling baru yang udah deal ada Madrid GP. Yang baru rumor-rumor udah ada New York GP, London GP, dan Osaka GP. Jadi nggak usah kaget kalau nanti ada rumor Sawangan GP, yang kemungkinan besar finishnya depan Margo City. Selain itu, dari lokasi yang terus pengen di-expand, F1 juga masih terus ngotak-ngatik balapan supaya makin banyak dan makin seru dengan cara ngadain sprint. Dari awal dikenalin di 2021, sprint ini dari segi jumlah makin banyak. Buat musim 2024, udah ada 6 balapan yang akan di-set punya sprintnya, mulai dari Tiongkok, Miami, Austria, Austin, Brazil, dan Qatar. Dan dari segi format masih terus dicari bentuk dan terus berevolusi. Kayak di tahun ini misalnya, dari segi format ada sedikit perubahan, terutama di jadwal. Jadi kalau di tahun 2023 kan di hari Jumat ada FP1 dan kualifikasi buat hari Minggu, terus di Sabtu paginya ada sprint shootout buat nentuin urutan sprint, terus sprint di Sabtu sore, dan Minggu balapan kayak biasa. Sedangkan di 2024 agak diubah dikit. Jumat tetap FP1, tapi kemudian ada sprint shootout buat nentuin posisi start di sprint. Nah, di Sabtu pagi, balapan sprint dulu, baru kemudian ada kualifikasi buat hari Minggu di sore harinya. Minggunya sama, balapan kayak biasa. Gue pribadi sih masih sama ya, kalau sprint masih misah dan gak terkait apapun sama balap di hari Minggu, akan jadi sesuatu yang redundant aja, alias semi-semi mubazir. Bikin balapan hari Minggu jadi makin ketebak alurnya. Ya mungkin bisa nambah-nambahin keseruan dikit, tapi overall gue sih masih mikir lebih banyak mubazirnya ketimbang beneran ada manfaat buat penonton. Karena mau satu musim juga ada 50 balapan, buat apa kalau UUW, ujung-ujungnya Wilhelmus. Makanya, sebenarnya sih dibandingkan balapannya itu sendiri, hal yang paling gue nantikan di 2024 ini adalah bagaimana dinamika silly season ini dimulai. Lu bayangin, ada 13 pembalap yang kontraknya habis di akhir musim ini, dan akan sangat mungkin terjadi banyak permutasi di lineup pembalap, bukannya apa-apa. Udah ada satu seat di tim papan atas yang akan kosong di musim depan, yaitu seatnya Mercedes. Ini semua gara-gara saga transfer Hamilton ke Ferrari yang benar-benar ngagetin. Meskipun rumor tipis-tipisnya itu udah lama berhembus, tapi banyak orang yang gak kebayang Hamilton akan pindah ke Ferrari. Gak taunya tanpa banyak lama, Ferrari langsung ngumumin kepindahan Hamilton ke Ferrari buat musim 2025. Kepindahan ini pasti akan menimbulkan efek domino luar biasa di bursa pembalap 2025, karena pasti banyak banget pembalap yang ngincer kursi itu. Meskipun sekarang Mercedes nggak lagi yang jadi penguasa di grid, tapi jelas Mercedes masih terhitung tim papan atas yang sangat mungkin bisa balik ke jalur juara lagi. Dari satu seat Mercedes ini aja udah banyak banget pembalap yang diberitakan punya link masuk ke sana. Mulai dari Esteban Ocon yang emang asalnya dari Akademi Mercedes, terus Bang Komeng Alonso yang punya track record suka ngagetin di bursa transfer pembalap, terus ada juga kemungkinan Mick Schumacher balik lagi buat ngisi seat itu, sampai Kimi Antonelli, pembalap muda yang dianggap jadi prodigy di lower series sekarang. Nah, itu dari perspektif kursi Mercedes. Kalau dari perspektif Sainz, pasti akan seru juga, karena kan dia udah fix keluar dari Ferrari musim depan. Jelas Sainz terlalu bagus lah buat nggak dapet seat di 2025. Nah, udah kebayang nggak sih? Pasti rame dan asik buat diikutin bursa transfer musim depan. Dan kondisinya makin seru kalau kita perhitungan kursi Red Bull juga, karena lineup mereka di 2025 juga belum pasti. Checo jelas kontraknya habis musim ini dan belum tentu juga dipertahankan lagi. Tapi yang gue kepikiran sih, gara-gara konflik Horner ini, bisa aja Verstappen kemudian mengakhiri kontraknya lebih cepat dengan Red Bull. Misal ternyata Red Bull lebih pilih favor ke Horner. Bukannya tanpa dasar ya, ada rumor yang bilang kalau ayahnya Max, si Om Yosnya ini, selek sama Horner. Kalau emang iya bener, maka pasti kondisi kerja jadi nggak enak dan sangat ada kemungkinan Verstappen pilih exit dari Red Bull, atau Red Bull yang kasih jalan exit. Iya, gue tahu kedengarannya kayak nggak masuk akal, tapi namanya juga F1 lah ya. Bisa banget ada kejutan yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Kalau ngeliat dari hasil tahun kemarin, Red Bull kayaknya masih unstoppable nggak sih? Tim-tim lain yang paling dekat, terutama Ferrari dan Mercedes, kelihatannya belum semenjanjikan itu. Dari paket mobilnya juga dari kacamata awam gue sih nggak ada perubahan yang signifikan. Wajar, mengingat dari segi staf kunci juga nggak ada perubahan berarti di dua tim ini. Dari segi pembalap juga masih sama, nggak ada perubahan. Untuk tim-tim lain yang di bawahnya kayak McLaren, Aston Martin, Alpine, jelas masih belum bisa lah kalau disuruh menghentikan Red Bull. Palingnya masih ngintip-ngintip peluang podium. Cuman bagusnya sih dari sejak era ground effect dimulai di 2022 kemarin, gap antar tim makin tipis. Dan ini bikin persaingan di grid makin seru dan gak ketebak.
Andai aja gap ke Red Bull bisa dipangkas, bisa seru banget sih musim ini. Tapi kalau konsep baru di era Red Bull buatan Om Newey langsung gacor, kayaknya nggak ada harapan. Dan ya, lu masih harus sabar-sabar buat dengerin Wilhelmus setiap minggu. Oh iya, sebenarnya sih ada yang bisa jadi laten buat kemunduran si Banteng, apalagi kalau bukan konflik internal tim. Sampai video ini dibuat, rumor mengenai kondisi bosnya, Christian Horner, masih belum beres. Artinya masih bisa banget terjadi huru-hara di kubu Red Bull karena ini benar-benar nyangkut manajemen kunci mereka. Dan kalau kondisinya masih aja terus gantung dan Horner masih ada di tim, ini pasti bikin Red Bull jadi nggak bisa konsen. Tapi kalau kemudian Horner pilih mundur atau dipecat karena memang terbukti tuduhannya itu, bisa oleng Red Bull ini. Kondisi di Red Bull bisa makin rumit karena pemilik dan yang punya keputusan vetonya Om Didi udah nggak ada. Menarik sih, bakalan kayak apa Red Bull menanggapi dan menyelesaikan isu Horner ini di jajaran direksi mereka. Dan yang jelas ini bukan masalah sepele buat Red Bull. Yang jelas sih ini bisa jadi celah buat tim lain untuk selalu bersiap misalkan Red Bull oleng. Apa mungkin Mercedes atau Ferrari. Ya, tapi jangan kebanyakan ngarep juga sih, ntar kecewa. Tapi nyatanya sih selain Ferrari dan Mercedes, sebenarnya gue tertarik dan menantikan kiprah dari McLaren. Poin lain yang patut ditunggu juga adalah gimana McLaren nggak ngulangin siklus mulai dari nolnya. McLaren itu di beberapa tahun belakangan sering banget finish strong. Tapi pas pindah season baru, di awalnya langsung melempem. Di akhir musim kemarin jelas banget mobil 2023-nya itu bisa banget nge-challenge Ferrari dan Mercedes. Bahkan sampai Red Bull juga di beberapa kesempatan. Nah, bisa nggak nih McLaren jaga momentum selama musim dingin dan balik di awal musim dengan setelan papan atas kayak akhir musim? Kalau bisa sih, kayaknya nggak kaget kalau akhirnya dua pembalap mereka bisa menang balapan di hari Minggu. Bakalan asik sih, kalau ada pemenang baru dan ngeliat McLaren balik lagi jadi tim pesaing juara. Kayaknya itu aja kali ya, rangkuman preview tipis-tipis dari kita soal musim 2024. Intinya sih F1 terus berevolusi. Kita penonton ya tinggal nonton. Berharapnya sih tentu makin seru ya. Tapi kalau jadi nggak seru dan nggak suka, ya udah, tinggal aja. Simple. Ntar juga Liberty Media nyariin kita sih kalau kita nggak pada nontonin F1. Kalau lu sendiri, apa yang paling diharapin dari musim 2024 ini? Langsung aja komen di bawah ya. Seperti biasa, kita sangat berterima kasih sama teman-teman yang gabung member. Asli, berarti banget dukungan lu buat kami. Dan yang belum gabung, nunggu apa lagi? Buruan gabung sekarang. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!